Tentu kalau untuk kekhawatiran pasti ada. Contohnya kemarin itu sedang viral ya di TikTok tuh kayak kita ngefoto makanan terus hasilnya tuh langsung bagus banget. Tapi tentunya kita sebagai UMKM pasti lebih memilih lah produk mana yang pakai AI dan juga pakai yang real itu pasti kita lebih memilih real karena dalam foto produk itu juga kita ada banyak proses kreatifnya gitu dan kita berharap bahwa AI ini sebagai pendamping kita bukan sebagai yang merusak ataupun kayak menggantikan kita sebagai penyedia jasa kreatif. Oke, perkenalkan aku Elisa Puspitasari. Aku sebagai pemilik studio dan juga fotografer di Palmarusa Studio. Jadi studio ini tuh mulai dari tahun 2019 awalnya ketika saya kuliah. Waktu itu saya membantu dosen saya untuk foto produk UMKM. Kemudian setelah saya lulus, waktu itu masih bersama pacar saya yang sekarang suami saya itu mendirikan awalnya itu latar belakang studio karena waktu itu kami masih skripsi di bagian latar belakang. Kemudian dari tahun 2022 itu kita hanya sampingan karena saat itu saya kerja kantoran. Terus untuk tahun 2024 hingga sekarang itu saya fokus untuk menjadi fotografer di sini. Kemudian untuk layanan yang diberikan dulu kita ada video, company profile, terus foto produk. Tapi untuk saat ini hanya foto produk saja. Jadi yang membedakan Palmarosa dengan yang lainnya itu kami itu tidak memiliki yang namanya batasan dari foto. Jadi kalau biasanya itu kan untuk beberapa produk itu hanya tertentu. Nah, kami menggunakan kurang lebih tetap ada batasannya tapi kita lebih banyak gitu. Jadi kita juga bisa revisi kalau misalkan kliennya kurang berkenan, kurang ditambah apa, itu kita juga melakukan bebas revisi 1 kali. Kemudian yang kita tawarkan itu juga lebih cepat. Jadi kalau proses pengerjaan itu 2-3 hari. Jadi kita ingin supaya UMKM itu bisa mendapatkan foto yang lebih banyak, beragam, kemudian lebih cepat dan juga harganya tentu terjangkau. Untuk software yang kita gunakan itu pertama ada kamera, tentunya ada laptop dan juga handphone. Untuk program editingnya kita menggunakan Lightroom, Adobe Lightroom, kemudian Snapseed, kemudian ada Photoroom dan juga Canva. Untuk program seperti pembayaran invoice itu kita menggunakan software seperti Paper. Untuk kamera kita menggunakan Fujifilm X-T20, kemudian juga ada yang namanya flash itu speedlight dari Godox. Untuk sosial media yang pertama kita menggunakan Instagram karena di Instagram itu lebih banyak konsumen itu datang dari Instagram karena kita melakukan campaign atau iklan berbayar dengan Instagram. Kemudian juga bertaut dengan Facebook. Lalu kemudian juga ada WhatsApp Business, kita langsung menggunakan WA Business supaya memudahkan konsumen dalam mencari informasi. Lalu ada juga TikTok, di TikTok itu beberapa video saya upload juga. Kemudian kita juga mulai menggunakan Google Business dengan Google Maps. Oke, untuk semua konsultasi baik revisi dan juga pembayaran kita melalui online. Kita satu pintu menggunakan WhatsApp Business. Biasanya ada juga yang DM dari Instagram, tapi selalu kami alihkan ke WhatsApp Business. Itu klien bisa melakukan konsultasi juga, bisa melalui seperti meeting dalam online, kemudian juga bisa konsultasi langsung. Untuk revisi itu kami ada batasan yaitu 1 kali. Itu ketika ada yang kurang atau tidak sesuai dari yang diinginkan klien. Oke, untuk
sistem penyimpanan hasil fotonya kita menggunakan Google Drive yang berbayar karena tentunya untuk penyimpanan jauh lebih banyak. Namun setelah foto itu menjadi hak dan miliknya konsumen. Jadi kadang Google Drive itu akan sering ada error dan lain-lain, itu menjadi tanggung jawab konsumen. Lalu untuk menyimpan konsumen, data diri konsumen, kita menggunakan kontak. Jadi kita menamai klien-klien, kemudian nanti bisa menyimpannya di WhatsApp bisnis. Untuk data digitalnya kami menggunakan Google Drive. Kalau untuk data-data misalkan dari Palmarosa sendiri, kita menggunakan Google Drive yang berbeda dari hasil foto supaya tidak tercampur. Untuk backup digitalnya itu biasanya kita ketika misalkan klien itu masih dalam proses, itu kita tentunya dari MMC gitu-gitu kita tidak akan format ataupun menghilangkan, takutnya nanti jika ada yang butuh gitu. Kemudian kita balik lagi tetap menggunakan Google Drive sih. Kalau untuk inovasinya, yang pertama kita selalu melakukan campaign atau yang namanya iklan ya berbayar di Instagram, karena tentunya untuk Instagram Ads itu sangat-sangat membantu memasarkan produk jasa dan juga sebagai awareness dari brand ini sendiri. Tentu kita juga memanfaatkan AI, contohnya itu ada di aplikasi Photoroom. Jadi ketika kita menginginkan background yang clean atau membutuhkan PNG background, itu bisa langsung, contohnya dalam 2-3 detik itu foto tuh udah langsung jadi. Kemudian kita juga menggunakan ChatGPT, misalkan sedang stuck dalam mencari ide kreatif, kita bisa bertanya dengan ChatGPT ataupun menanyakan saran apakah editing ini sudah oke ataupun belum. Tentu kalau untuk kekhawatiran pasti ada. Contohnya kemarin itu sedang viral ya di TikTok tuh, kayak kita ngefoto makanan terus hasilnya tuh langsung bagus banget. Tapi tentunya kita sebagai UMKM pasti lebih memilih lah produk mana yang pakai AI dan juga pakai yang real, itu pasti kita lebih memilih real, karena dalam foto produk itu juga kita ada banyak proses kreatifnya gitu. Dan kita berharap bahwa AI ini sebagai pendamping kita, bukan sebagai yang merusak ataupun kayak menggantikan kita sebagai penyedia jasa kreatif. Untuk mengumpulkannya, tentunya ketika setelah selesai foto itu biasanya ada feedback dari klien, misalkan kayak suka gitu, pasti kita akan senang lah dengan feedback gitu. Biasanya kita juga mengadakan testimoni untuk diupload di Instagram. Kemudian jika kita mendapatkan feedback yang kurang baik, tentunya kita juga berusaha memperbaikinya. Terus juga kita bertanya apakah ada yang kurang gitu. Jadi kita memastikan dalam setiap proses foto itu kita mendapatkan feedback dan kepuasan dari konsumen gitu. Contohnya kemarin ketika sedang penuh itu, waktu hampers itu kita punya sistem baru, misalkan harus book dulu tanggalnya baru mengirimkan produk. Sangat-sangat membantu, karena ketika dulu itu saya masih ngedit itu menggunakan full komputer dan juga ataupun laptop. Tapi sekarang itu saya menggunakan aplikasi Fuji. Jadi ketika dari kamera itu langsung ke HP dan juga editingnya di HP, karena untuk konfigurasi warna itu juga lebih cepat. Terus juga untuk pengiriman data ataupun preview untuk ke klien itu lebih cepat daripada kita hanya dari kamera lalu card reader dan juga laptop gitu.
Kalau untuk mengetahui dampaknya, kita menggunakan analisis ya. Biasanya ketika kita iklan, kita kan pasti ada analisis dari reportnya itu apakah iklan ini berhasil. Contohnya biasanya tersambung juga dari WhatsApp bisnis. Biasanya kan ada dalam 1 minggu itu ada yang melihat katalog berapa orang, kemudian yang mengirim pesan berapa orang. Jika memang dari iklan itu efektif, pasti kita akan meneruskan untuk beriklan di foto tersebut. Tapi jika memang kurang efektif, kita mencari cara lain supaya lebih berdampak yang positif. Untuk kedepannya kita ingin berusaha supaya berbagai platform itu kita aktifkan gitu. Kalau dulu TikTok itu memang kurang begitu aktif untuk mengupload konten-konten, kita berusaha juga untuk aktifkan. Kemudian yang terbaru kita juga pengen mengaktifkan Google Business karena harapannya itu mungkin orang mencari dari platform Google dan muncullah studio kita gitu. Dan juga kita ingin berkembang yang lebih jauh lagi. Contohnya kalau kemarin itu kita bisa foto indoor di studio, kalau dulu mungkin hanya di outdoor gitu, dan pasti akan mengikuti perkembangan zaman juga supaya kita tidak ketinggalan gitu. Contohnya juga kita berdampingan dengan AI tersebut. Yang terpenting itu mungkin dari brand awareness-nya, karena ketika brand kita atau jasa kita diketahui banyak orang, itu akan meningkatkan pasar ataupun orang-orang bisa dari marketing mulut ke mulut gitu. Contohnya kalau kita selalu mengusahakan setiap bulan itu beriklan, karena kita tidak tahu ya, mungkin ada yang sedang mencari, kemudian mungkin ada yang saudaranya mencari. Jadinya ketika awareness-nya itu meningkat, pastinya kita penjualannya juga akan lebih meningkat.